Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ardani Riantika Putri dan teman saya Dewi Suprapti. Di sini kami akan membahas siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Apa sih aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian? Berikut 7 aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti memperkerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktu dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Yang kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk tergantung pada status pembayaran pegawai. Skema pembayaran. Kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam. Laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung atau komisi gaji plus, insentif dan bonus. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. Penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Penggunaan jam waktu elektronis. Prosedur. Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. The payroll Alex calculates wage totals and enters them along with the time data. The wage totals are recalculated by the computer after subsequent processing steps. Data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online. Edit checks are performed on each time and attendance record. Yang keempat, mempersiapkan penggajian. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Prosedur. Pemrosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Orasi Komputer. File transaksi penggajian diurutkan berdasarkan nomor pegawai. File data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Akhirnya, daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Jenis pemotongan penggajian, potongan pajak penghasilan, dan potongan sukarela. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi, menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas, terminal online, internet perusahaan. Yang kelima, membayar gaji. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau menyimpan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedur, sekali cek dibuat atau dipersiapkan, daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Voucher pengeluaran kemudian dibuat. Voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Peluang pemakaian teknologi informasi ke pembayaran gaji, penyimpanan langsung, outsourcing untuk fungsi penggajian, dan
SDM mereka ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Yang keenam, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai, hingga ke batas maksimum tahunan untuk dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. Banyak perusahaan menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Keluarkan pajak penghasilan dan petunang lain-lain. Aktivitas 7. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian, membayar kewajiban pajak, penghasilan, dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Lembaga pemerintah terkait menserifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi, seperti rencana tabungan gaji, harus dibayarkan ke organisasi terkait. Tujuan pengendalian ancaman dan prosedur. Fungsi utama kedua dari SIA dalam manajemen SDM atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Yang keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Yang keenam, aset atau baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Apakah ancaman-ancamannya? Yang pertama, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Yang ketiga, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Yang keempat, data waktu yang tidak akurat. Yang kelima, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Yang keenam, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Yang ketujuh, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Yang kedelapan, kinerja yang kurang baik. Apakah prosedur pengendalian yang dapat diterapkan? Yaitu prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, dokumentasi lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan. Yang ketiga, pemindahan tugas. Yang keempat, total batch atau pengendalian aplikasi lainnya. Yang kelima, setoran langsung. Yang keenam, distribusi cek gaji dilakukan oleh seorang yang independen dari proses penggajian. Yang ketujuh, penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim. Yang kedelapan, penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian. Yang kesembilan, pengendalian akses. Yang kesepuluh, prosedur pembuatan cadangan. Dan yang terakhir, enskripsi data. Kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi ketiga SIA adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut ini. Yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Yang kedua, kinerja pegawai. Yang ketiga, moral pegawai. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Selanjutnya, beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai biasanya diberikan oleh sistem manajemen SDM. Informasi lainnya, seperti data mengenai moral pegawai, biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen SDM atau penggajian. Model data siklus penggajian. Hubungan antara keahlian dan perekrutan adalah satu kebanyakan. Hubungan satu kebanyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu, mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu. Selanjutnya, hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran pekerjaan adalah banyak ke banyak, karena banyak orang yang biasanya melamar untuk setiap lowongan pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Sekian materi yang telah kami jelaskan. Mungkin masih banyak yang salah. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.